orang Sunda menurut Uga ini akan Nanjung akan berhasil, akan menjadi orang yang berpengaruh lah apabila orang yang pundung ini disebutkan dari Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Bandung ka Cikapundung geus balik deui kembali lagi gitu. Atau Satrio Piningit dalam Uga Wangsit Siliwangi. Dalam tradisi populer, Uga Wangsit Siliwangi disebut-sebut memuat tanda-tanda masa depan. Antara lain petunjuk kemunculan sosok pembersih atau Ratu Adil yang sering diberi label bocah angon atau Satrio Piningit. Jadi Uga itu tercapai sekali lagi jika pemimpinnya itu sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang disebutkan dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang, Prahmin Cerita Parahyangan, Amanat Galunggung atau juga yang lainnya. Uga Wangsit Siliwangi tidak sepenuhnya dapat dianggap berasal langsung dari ucapan Sang Prabu Siliwangi sendiri. Ia berkembang dalam tradisi lisan dan kemudian diatribusikan ke figur Siliwangi sebagai legitimasi simbolik. Dengan demikian, atribusi tersebut lebih bersifat kultural daripada historis. Sejak masa lampau, manusia selalu memiliki kebutuhan untuk memahami tanda-tanda zaman, membaca pertanda dan membayangkan masa depan. Dalam tradisi Nusantara, bentuk pengetahuan ini hadir dalam beragam wujud, ramalan, petua hingga siloka. Di Tatar Sunda, tradisi ini dikenal dengan istilah uga atau uga-uga. Ia hidup dalam masyarakat secara turun-temurun. Sebagian tercatat dalam naskah kuno, sebagian lain bertahan melalui tradisi lisan. Fenomena ini bukan hanya sekedar ramalan dalam arti sempit, melainkan juga cara masyarakat menafsirkan perubahan sosial, politik, dan alam. Melalui uga, kita dapat membaca bagaimana orang Sunda dan masyarakat Nusantara pada umumnya memahami dunia mereka, mengaitkannya dengan kepemimpinan dan merumuskan harapan kolektif terhadap masa depan. Secara sederhana, uga adalah ungkapan simbolik yang berisi ramalan mengenai masa depan, terutama terkait kondisi sosial, politik, dan lingkungan tempat masyarakat itu hidup. Karena tumbuh secara lokal, setiap daerah memiliki uga masing-masing, seperti misalnya uga Galunggung, uga Galuh, uga Banten, atau uga Sukabumi. Artinya, uga tidak pernah seragam, melainkan menyesuaikan konteks sosial dan budaya daerah asalnya. Uga itu sebenarnya berkembang di masyarakat. Siapa yang menulis, siapa yang memulai, atau dari siapa itu tidak bisa ditelusuri. Karena uga itu berkembang di kalangan masyarakat. Nah, pada saat ini anak muda atau generasi Z mungkin tidak mengenal apa itu uga. Sebenarnya untuk memahami pertanda zaman, meramalkan keadaan sosial dan politik di masa yang akan datang pada lingkungan tempat mereka tinggal. Ungkapan dalam uga biasanya sangat singkat, hanya 1 hingga sampai 4 baris kalimat. Bahasa yang digunakan sederhana, bisa dalam bentuk bahasa Sunda kasar ataupun sedang, dan selalu syarat dengan siloka atau perumpamaan atau sasmita yang berupa sindiran atau simbol. Dari sisi linguistik, para ahli berpendapat bahwa uga muncul pada periode bahasa Sunda peralihan atau klasik, bukan pada masa Sunda kuno. Hal ini ditandai dengan sudah dikenalnya sistem undak-usuk basa atau tingkatan dalam bahasa Sunda. Kemunculan uga juga dipengaruhi oleh interaksi budaya dengan Jawa, terutama setelah ramalan Joyoboyo menyebar ke Tatar Sunda. Kalau di situ disebutkan bahwa bahasa atau uga itu menggunakan bahasa kasar atau lemes, ini berarti bahwa uga itu muncul setelah di abad, kalau dalam bahasa itu ada bahasa Sunda kuno, bahasa peralihan atau klasik, dan bahasa masa kini atau Bihari, Kamari, Kiwari. Itu menurut para ahli zaman yang dulu-dulu ya, ahli bahasa. Kalau itu yang digunakan bahasa sedang atau bahasa
kasar, tidak ada bahasa lemes, berarti uga itu muncul di periode atau menurut bahasa itu di Kamari atau peralihan atau klasik. Karena sudah ada masuk undak-usuk bahasa. Karena dalam bahasa Sunda kuno atau naskah-naskah Sunda kuno itu bahasanya kuno. Tidak ada undak-usuk bahasa. Uga tidak hanya berbicara tentang peristiwa yang akan datang, tetapi juga mengandung pandangan hidup orang Sunda. Salah satu contohnya adalah falsafah tentang posisi dalam kehidupan orang Sunda, tidak ingin berada terlalu di depan atau khawatir terinjak, tetapi juga tidak mau tertinggal di belakang. Sikap idealnya adalah berada di tengah-tengah. Ini bukan berarti orang Sunda takut atau tidak mampu tampil. Sebaliknya, ini adalah simbol kerendahan hati dan sikap hati-hati. Orang Sunda cenderung tidak menyombongkan diri, tetapi juga tidak menyerah. Filosofi di tengah ini juga mencerminkan keinginan untuk tetap seimbang, aman, sekaligus realistis. Tapi memang adat orang Sunda itu maunya di tengah-tengah. Itu bukan juga dianggap mau amannya, tapi suka melihat dulu bagaimana sih kemampuan dia misalnya. Terus tadi keadaan itu setiap tempat memiliki uganya masing-masing. Contoh misalnya ada Sunda Nanjung lamun nu pundung ti Bandung kacika pundung geus balik deui. Uga tersebut orang Sunda menurut uga ini akan Nanjung akan berhasil, akan menjadi orang yang berpengaruh lah apabila orang yang pundung ini disebutkan dari Bandung kacika pundung geus balik deui. Bandung kacika pundung geus balik deui, kembali lagi gitu. Yang satu lagi, Nagara Kartaraharja lamun Lebak Cawene geus kapanggih. Ini beda, ini di Banten. Ada lagi misalnya ari nu bakal jadi ratu baju butut babadong batok anu jona ti Gunung Sukandil, banderana Karascau. Banyak uga yang berkaitan langsung dengan figur pemimpin. Dalam naskah Sunda kuno seperti Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung, dan Carita Parahyangan, tergambar sosok pemimpin ideal yang disebut sebagai Raja Resi. Seorang Raja Resi adalah pemimpin yang mampu ngertakeun jan marea atau menyejahterakan manusia, serta ngertakeun bumi lamba, mensejahterakan alam semesta. Untuk mencapai hal itu, pemimpin dituntut memiliki sifat ramah, penyayang, dermawan, adil, bijaksana, rendah hati, serta berjiwa pahlawan. Pemimpin juga harus menghindari sifat buruk seperti mudah marah, merajuk, sombong, atau konsumtif. Semua ini memperlihatkan bahwa uga bukan sekedar ramalan peristiwa, melainkan juga pedoman etika kepemimpinan. Mengapa uga berkaitan dengan pemimpin? Dalam kepemimpinan Sunda atau raja-raja masa lampau, pemimpin itu harus sesuai dengan misalnya naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian misalnya, itu seorang pemimpin itu dituntut harus memiliki sifat dasa prasanta, yakni guna misalnya harus memiliki sifat guna, ramah, hook, pesok, asih sayang, karunya, nyecep. Nah, lalu ngalaangen atau misalnya emet, konsumsi, atau misalnya pangimbuh, ada juga yang ngulas misalnya, nguperuk. Nah, itu sifat-sifat yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Atau misalnya kalau sekarang banyak, itu Prabu Siliwangi yang disebut raja yang harum namanya misalnya. Itu harus memiliki sifat pangimbuh ning tua atau pelengkap karisma misalnya. Tidak emet, harus imet, harus rajin, harus leukeun, harus paka pradana, harus merogol-rogol, harus pukusa ningsa, atau mungkin widagda, gabitan, karawelea, cangcingan, dan langsitan. Itu harus memiliki sifat seperti itu. Tidak konsumtif, berjiwa pahlawan, cangcingan terampil, dan rela berkorban, dan lain-lain. Tapi juga seorang pemimpin harus menjauhi 4 larangan, 4 paharaman, yaitu jangan babarian atau mulah babarian,
mulah pundungan atau merajuk, lalu mulah, ada juga mulah humandar, mulah kukulutus. Jadi 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang atau harus dihindari oleh seorang pemimpin. Ada juga misalnya seorang pemimpin dalam naskah Sang Hyang Hayu itu harus menjiwai 3 rahasia. 3 rahasia itu apa saja? Nah, budi guna pradana, kaya wakcita, pratiwi akasa antara. Nah, terus ada lagi ini 15 yang mata, tutup, telinga dan sebagainya. Harus ahiman, animan, lagiman, prapti, pakamya, wasitwa. Wasitwa itu terbuka untuk dikritik. Ada juga dalam 4 larangan yang lainnya dalam Amanat Galunggung yang disebut ilmu Patanjala. Mudah kasih muratan, mulah kasih muratan, mulah kasih wuran, mulah kanu biburungan tapa, mulah kapi denge karena carek goreng. Itu juga harus dihindari. Dalam Amanat Galunggung, seseorang pemimpin itu harus siniti, harus bijak, siniagata, harus benar, si aum, adil dan takwa, si ho'oh, serius, si kangrunggungan, simpatik, semu guyu, ramah, tejah ambek, rendah hati, dan guru bahasa, mantap bicara. Pertanyaan umum mengenai Uga adalah, kapan ramalan itu terjadi? Jawabannya tidak pernah ada waktu pasti. Uga lebih bersifat simbolik, menggambarkan harapan kolektif. Ketercapaian Uga juga bergantung pada kualitas pemimpin dan kepuasan masyarakat. Jika pemimpin memenuhi sifat-sifat ideal, Uga juga diyakini akan terwujud. Negara menjadi gemah ripah repeh rapih, namun karena persepsi masyarakat berbeda-beda, ada yang menganggap ramalan sudah tercapai, ada pula yang merasa belum. Kapan ya ini mau gemah ripah repeh rapih misalnya? Nah, mungkin juga karena kepuasan masing-masing atau masyarakat itu tidak sama. Ada orang menyebutkan uganya sudah tercapai karena memang merasa sudah puas. Tapi itu belum tercapai karena memang dia belum merasakan apa yang orang lain rasakan. Kayaknya kalau misalnya tadi dihubungkan antara pemimpin dengan uga, jadi uga itu tercapai sekali lagi jika pemimpinnya itu sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang disebutkan dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang, Pramen Cerita Parahyangan, Amanat Galunggung atau juga yang lainnya. Nah itu karena menunggu pemimpin akan sejahtera kalau pemimpinnya dengan tadi silib siloka dari mulai bajunya, dari mulai topi atau dudukui lah bahasa Sundanya, atau pokoknya sampai sandal dan apa yang disimbolikan itu. Nah itu mungkin yang ditunggu-tunggu sesuai dengan pemimpinnya. Dalam kajian akademis, Uga tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai ramalan fatalistik mengenai masa depan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai philosophical foresight atau sebuah pepeling budaya yang berfungsi menjaga tatanan sosial, moral, dan ekologis. Salah satu Uga yang paling terkenal adalah moal aya nu bisa ngelehkeun orang Sunda, iwal ku urang Sunda sorangan, yang artinya tidak ada yang bisa mengalahkan orang Sunda kecuali oleh orang Sunda sendiri. Uga ini sering dikaitkan dengan Prabu Siliwangi, tokoh sentral dalam sejarah Pajajaran. Namun menurut penjelasan filolog dari Universitas Pajajaran, Uga Wangsit Siliwangi tidak sepenuhnya dapat dianggap berasal langsung dari ucapan Sang Prabu Siliwangi sendiri. Ia berkembang dalam tradisi lisan dan kemudian diatribusikan ke figur Siliwangi sebagai legitimasi simbolik. Dengan demikian, atribusi tersebut lebih bersifat kultural daripada historis. Beberapa uga-uga lain yang menjelaskan atau memberi petunjuk tentang masa depan dan relevansinya secara akademis
adalah yang pertama semisal adalah uga tentang bocah angon atau Satrio Piningit dalam Uga Wangsit Siliwangi. Dalam tradisi populer, Uga Wangsit Siliwangi disebut-sebut memuat tanda-tanda masa depan, antara lain petunjuk kemunculan sosok pembersih atau Ratu Adil yang sering diberi label bocah angon atau Satrio Piningit. Uga jenis ini berfungsi sebagai hope script kultural. Ia menghadirkan harapan kolektif tentang pemulihan tatanan sosial ketika masa kacau tiba, sekaligus memberi peringatan agar masyarakat tetap menjaga moral dan persatuan agar masa kebangkitan bisa terjadi dengan baik. Catatan pentingnya adalah banyak sumber kontemporer yang menyebarkan teks-teks Uga Wangsit bersifat tradisional atau folklorik sehingga perlu dibaca dengan kehati-hatian kritis filologis. Sementara yang kedua adalah uga kosmologis dalam cerita parahyangan atau siklus perubahan alam, fragmen-fragmen dalam cerita parahyangan yang memuat gambaran simbolis seperti misalnya gunung akan lebur, samudra akan surut, pasir akan menjadi lembah, dan lembah akan menjadi pasir. Ungkapan ini lebih tepat dipahami sebagai pandangan siklik atau cara pandang yang melihat bahwa alam semesta dan segala peristiwa di dalamnya berlangsung dalam pola berulang atau siklus, bukan berlangsung secara lurus dari awal ke akhir. Secara fungsi, ia mengajarkan kesiapsiagaan dan penerimaan bahwa keadaan sosial alamiah bersifat berubah dan harus diantisipasi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah Amanat Galunggung. Naskah yang dikenal sebagai Amanat Galunggung memuat nasihat seperti apabila sudah hilang rasa, hilang bahasa, hilang tata krama, tandanya sudah dekat pada bencana. Menurut filolog Unpad, dalam kajian naskah Amanat Galunggung bukanlah naskah ramalan. Penggunaan istilah amanat sebaiknya dipahami sebagai petuah atau wejangan moral yang ditujukan kepada orang Sunda, bukan sebagai prediksi masa depan yang bersifat fatalistik. Dengan membaca teks ini sebagai panduan etika, kita memahami bahwa ancaman yang disebut adalah konsekuensi sosial kultural yang dapat dihindari melalui pelestarian bahasa, tata krama, dan rasa kebersamaan. Yang keempat, Uga Sunda Wiwitan. Bakal datang mangsa rengkak-rengkak. Jalma loba nu mopohokeun karuhun, henteu apal kana asal-usulna. Uga ini menyoroti ancaman cultural alienation atau keterasingan budaya. Ia memperingatkan bahwa akan datang masa di mana manusia merupakan leluhur dan tidak lagi mengenal asal-usulnya. Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk krisis identitas yang pada kenyataannya juga dialami oleh bangsa-bangsa pasca kolonial. Pepeling ini menegaskan kesadaran masyarakat Sunda sejak lama bahwa kehilangan penghormatan terhadap leluhur dan kebudayaan dapat menyebabkan masyarakat kehilangan arah dalam kehidupan. Selain itu, tradisi lisan yang berkaitan dengan Gunung Padang juga mengandung pesan ekologis. Apabila tanaman palawija tidak ditanam, apabila air tidak dijaga, tidak akan ada kehidupan. Ungkapan ini dapat diposisikan sebagai kearifan lokal mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Dalam kajian lingkungan kontemporer, ajaran tersebut sejalan dengan prinsip sustainability, yakni menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi menjamin kelangsungan hidup. Pada akhirnya, keseluruhan Uga Sunda mempresentasikan suatu sistem filsafat yang komprehensif. Uga tidak hanya berbicara mengenai masa depan, tetapi juga mengandung peringatan tentang solidaritas sosial, kesadaran kosmologis, pelestarian identitas budaya, serta konservasi ekologis. Dengan demikian, jika ditempatkan dalam kerangka akademis, Uga Sunda dapat dipandang sebagai warisan intelektual tradisional yang memiliki fungsi sebanding dengan filsafat sosial budaya modern, menjaga keseimbangan kehidupan manusia dalam ranah sosial, budaya, serta lingkungan. Uga dan ramalan Nusantara lainnya adalah warisan budaya yang syarat makna. Di satu sisi ia berfungsi sebagai ramalan, tetapi di sisi lain lebih banyak mengajarkan etika hidup, nilai moral dan harapan terhadap pemimpin ideal. Bagi masyarakat Sunda, Uga adalah pengingat bahwa kesejahteraan hanya tercapai jika pemimpin mampu mensejahterakan rakyat dan menjaga harmoni dengan alam. Bagi Nusantara, ramalan seperti Joyoboyo, Primbon atau Paririmbon memperlihatkan betapa erat
hubungan manusia dengan kosmos, serta keyakinan bahwa kehidupan selalu diatur oleh keseimbangan. Dengan demikian, Buga bukan sekedar ramalan, melainkan juga refleksi, kritik sosial, dan doa yang melintasi zaman.